Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita beribadah bersama-sama. Mari katakan, kami rindu Tuhan untuk menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita puji Dia, kita sembah Dia, karena Dia layak terima pujian. Dia layak terima sembah dari umatnya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah. Mari nyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahwa saat ini, saat yang terindah kami berhadapan denganmu ya Tuhan. Memandang wajah Yesus, kekasih Yesus jiwaku adalah kekasih jiwaku. Haleluya, amin. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, Engkau ku Yesus. rasakan. Amin, puji Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu Engkau Tuhan. Rindu Kami rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari buka hati, izinkan Dia Yesus menjamah hati. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami ya Tuhan. Amin. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama kita berdiri dengan pujian ini. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu ya Tuhan. kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu
Haleluya, 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 Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau berbuat bakti kepada-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan syukur kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala orang yang bernafas Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini. Biar kiranya Tuhan Kau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu hadirat-Mu Tuhan menguasai kehidupan kami dan memimpin ibadah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita besarkan nama Tuhan, kita tinggikan nama Yesus, kita agungkan Dia. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, karena cintanya kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan kita ada. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Memuji nama Amin. Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi dengan bersuka, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia baik, teramat baik dalam hidup ini. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan. Haleluya. Bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi dengan bersuka, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia amat baik, teramat baik dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Haleluya. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tiba Amin. keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, pemerintahan kuasanya yang diurapinya. kuasanya yang Amin. diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin.
Amin. domba. Oleh kesaksian kita, Oleh kesaksian kita, iblislah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. iblis dikalahkan, Iblis Amin. dikalahkan, kuasanya dihancurkan kuasanya oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Diberi menaklukkan musuh di bawah kakiku. Raja Mulia, Amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Ku dari pakai Raja Mulia, dari Yesus Raja Kristus. Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi Amin. kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, hadirat Tuhan yang suci, yang mulia, dan Engkau layakkan kami untuk menghampiri-Mu ya Tuhan. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, bahwasanya Engkau Tuhan kami, yang layak terima pujian dan sembah dari umat-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Mari sembah Dia. bawa persembahan ke tempatku, Bersyukur dan terima kasih kepada Yesus. pujian ku naikkan, sembah ku berikan Oleh kuasa darah Yesus Allah telah yang menebus mulia. dosa kami. Amin. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku ya Tuhan. Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Mari kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan itu akan terus mengalir di dalam setiap hati kita. Hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Haleluya. Katakan, betapa rindu hatiku ya Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia, wajah yang kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa rindu Mari buka hatimu, izinkan diam di Roh Kudus tinggal di dalam hatimu saat ini. memandang wajah Engkau Allah yang kudus, mulia, Engkau Tuhan Allah yang mulia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah
jamahan-Mu. Haleluya, haleluya. Curahkanlah roh-Mu atas kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami saat ini. Roh Kudus jamah umat-Mu, lawat kami ya Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Mari dengan hati yang rindu, hati haus akan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Mari katakan, ku angkat hatiku menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami rindu merasakan menikmati jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Melimpah kuasa-Mu. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih sebab Engkau baik ya Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu sampai saat ini. Kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Karena Engkau yang disenangkan ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau memenuhkan kami dengan firman-Mu yang menjadi landasan kami berpikir, berkata, bersikap. Jadi tujuan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan yang masih Engkau percayakan. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Pimpinan urapan Tuhan dalam firman Tuhan yang kami dengar. Kami semua diberkati oleh Engkau. Ini doa syukur kami.
Siaplah hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saya mengajak saudara sekalian membuka Alkitab kita ke dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16. Kita baca ayat yang ke-14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau kita membaca mulai dari ayat ke-13, di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang disampaikannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dengan jelas disebutkan bahwa apabila Roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Apabila Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu hanya akan memuliakan Yesus saja. Karena itu setiap orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, di dalam hatinya, orang tersebut ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dalam hatinya dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi sangat jelas apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam nama Yesus untuk memuliakan Allah, ya. Sehingga pada saat seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang keluar, perkataan yang keluar dari mulutnya, dari dalam hatinya adalah pujian yang memuliakan Allah. Maka perkataan yang keluar dari mulut seorang yang benar-benar dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam bahasa roh adalah suatu pujian, suatu pengagungan terhadap Tuhan Yesus. Pengagungan terhadap karya pekerjaan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14, kalau kita mundur ke pasal 14, ayat 26. Kita mulai dari ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah yang akan mengajarkan kepada kita. Jadi di sini kita mendapat satu gambaran bahwa Roh Kudus adalah oknum Allah, dan Roh Kudus dapat mengajar. Sebagai oknum Allah, Roh Kudus mengetahui
segala perkara. Roh Kudus mengetahui segala masalah dan juga Roh Kudus mengerti dan mengetahui setiap perasaan yang bisa kita rasakan. Setiap perasaan, setiap keadaan yang bisa kita alami. Karena itulah Roh Kudus disebut juga sebagai penolong. Roh Kudus ini adalah roh penolong. Dia juga disebutkan sebagai roh penghibur. Itulah keuntungan pada saat kalau Yesus datang, Yesus naik ke sorga, kemudian roh itu turun. Roh tidak terbatas pada tempat dan waktu. Keberadaan Tuhan Yesus di dunia pada saat itu, dia datang sebagai manusia. Dia terbatas pada tempat di mana dia berada. Tetapi Roh Kudus sebagai roh tidak terbatas pada tempat dan tidak terbatas pada waktu. Dia dapat memberikan pertolongan kepada kita setiap saat. Roh Kudus sebagai penolong, tentu ada saudara yang mungkin akan bertanya, penolong untuk siapa? Penolong dalam hal apa? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 di ayat 16, sampai 17. Aku, huruf besar, di sini berbicara mengenai Yesus, akan minta kepada Bapa, dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia, Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab itu ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh itu akan diam di dalam kita, orang-orang percaya. Jelas di sini dikatakan, Roh Kudus datang menggantikan Yesus. Oleh karena itu, Roh Kudus sebagai yang menggantikan Yesus juga harus dapat melakukan sepenuhnya pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah genapi. Roh Kudus harus dapat juga melakukan mujizat-mujizat yang juga Tuhan Yesus sudah genapi selama pelayanannya di muka bumi ini. Roh Kudus sebagai pengganti Yesus di bumi ini dikatakan sebagai penolong bagi kita. Penolong bagi orang-orang percaya. Penolong bagi saya dan juga bagi saudara. Jika kita pelajari Alkitab, maka kita dapati bahwa Roh Kudus ini dicurahkan adalah untuk satu, mengajar kita. Mengajar dalam segala hal. Mengajar untuk juga keperluan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita baca itu dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus memohon untuk kita. Saudara dapat baca dalam Roma 8 ayat 26. Dan dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan Roh Kudus menginsafkan kita. Jadi Roh Kudus dapat berbicara di dalam kita dan menginsafkan kita. Roh Kudus dalam Roma
15 ayat 16 dikatakan Roh Kudus menyucikan kita. Jadi jelaslah waktu Yesus mengatakan dia akan kembali ke surga dan dia akan memberikan kepada kita penolong itu. Dan sudah saya sampaikan tadi, Roh Kudus, apa yang Roh Kudus dapat kerjakan bagi kita sebagai penolong. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, kalau kita baca di ayat 4 dan juga di pasal 8 ayat 39, di sana dikatakan Roh Kudus mengerjakan mujizat-mujizat. Jadi itulah Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan waktu dia kembali ke sorga. Dia katakan dia akan memberikan kepada kita penolong. Dan ayat-ayat tadi sudah saya sebutkan, itu membuktikan apa yang Roh Kudus dapat kerjakan untuk kita sebagai penolong. Jadi Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus dapat melakukan semua itu karena Roh Kudus adalah Allah. Ya, jadi kuasanya tidak terbatas. Dari penjelasan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi, kita semua dapat mengerti siapa Roh Kudus dan betapa hebat kuasanya itu, kuasa Roh Kudus. Betapa hebat kuasa Roh Kudus yang Yesus janjikan kepada orang-orang percaya. Roh Kudus dijanjikan untuk orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang percaya. Dan kita dapat merasakan, kita dapat menikmati, kita bisa mengalami kehebatan kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh itu dijanjikan untuk kita. Karena itulah adalah suatu keharusan, ya. Suatu keharusan untuk kita yang telah menerima begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Untuk kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Karena apa yang Dia janjikan telah disampaikan, ya, Roh Kudus telah dicurahkan dan itu menjadi bagian kita. Dan saya sudah sampaikan tadi apa yang Roh Kudus dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Dia adalah Roh Kudus, adalah Allah. Tidak ada hal yang terbatas. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan. Sebab itu suatu keharusan bagi kita yang telah menerima begitu banyak berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 99, kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-9, maka dalam Mazmur ini kita bisa pelajari sifat yang melekat pada Allah. Dan kalau kita pelajari pasal ayat 1 sampai 9 ini, maka kita dapati bahwa penekanan dalam ayat-ayat ini berbicara atau menunjuk kepada kekudusan. Dan kekudusan inilah yang sangat kita perlukan. Kekudusan inilah yang sangat diperlukan oleh gereja Tuhan, diperlukan oleh umat Tuhan di hari-hari ini.
Tetapi kalau kita melihat keadaan sekeliling kita, kenyataannya adalah sangat berbeda dari apa yang Allah harapkan. Kenyataannya kalau kita membaca di dalam suratan Roma pasal 1 dari ayat 18 sampai 32, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Dunia dan juga isinya, kita semua telah hidup jauh dari apa yang Allah sukai. Ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 21, kata demikian, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi jelas bahwa Allah tidak senang pada orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi dalam kehidupannya tidak mengasihi dan tidak mematuhi firman Allah. Bisa saya katakan kita beruntung bahwa kita memiliki Allah yang panjang sabar dan berkemurahan. Di dalam Titus pasal 2, kalau kita buka Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14, berkata demikian. Saya baca dengan cepat. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah yang tertulis di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Dengan kemurahan Tuhan, Allah mau mendidik kita untuk kita bisa menolak segala hal, segala sesuatu yang tidak seperti Allah. Dengan kemurahan Tuhan, Allah mendidik kita untuk menolak segala keinginan-keinginan yang tidak kudus. Keinginan-keinginan yang tidak kudus itu yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Dan yang di dalamnya atau di dalam semuanya tidak memuji dan tidak mengagungkan Tuhan. Jadi Allah mendidik kita. Allah yang bekerja di dalam kita, mendidik kita
untuk kita menolak segala keinginan-keinginan yang tidak kudus. Kekuatan apa yang dapat membuat kita dapat kuat untuk menolak hal-hal yang tidak kudus? Itulah kalau ada Roh Kudus dan firman di dalam kita. Itulah kekuatan kita. Dengan kemurahan Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk hidup benar. Untuk kita hidup menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang tidak dapat kita bawa pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka. Jadi pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus kudus. Dan firman Tuhan yang Allah berikan kepada kita, mengajar kepada kita untuk kita hidup benar, untuk kita dapat menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita perlu penolong. Penolong yang mampu menolong kita untuk kita kuat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan itulah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang di dalam kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus di dalam kita adalah bukti kehadiran Kristus di dalam kita. Dengan Roh Kudus di dalam kita, maka kita tidak berjuang sendiri, ya. Dalam untuk mengalahkan keinginan daging, kita tidak berjuang sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang ada di dalam kita. Merupakan satu kekuatan untuk mengalahkan berbagai ujian, untuk mengalahkan berbagai pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Itulah Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus kita sering mendengar disebut juga sebagai penolong. Penolong supaya manusia dapat patuh pada Kristus. Roh Kudus adalah bagi kita adalah yang memberikan pertolongan. Roh Kudus adalah yang memampukan kita untuk kita dapat hidup seperti yang Allah kehendaki. Tanpa kekuatan Roh Kudus dan firman di dalam kita, kita akan cenderung mengikuti keinginan-keinginan dunia ini, keinginan-keinginan daging kita. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan firman, kita memperoleh kekuatan untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan, untuk melakukan, untuk menjalankan hidup sesuai dengan firman Allah, dan untuk juga bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Roh Kudus bukan hanya penolong bagi kita, tetapi Roh Kudus adalah satu oknum juga yang dapat mendengar doa kita. Roh Kudus juga adalah satu oknum Allah yang bisa mengerti perasaan kita. Itulah penolong yang Yesus janjikan kepada kita. Roh Kudus yang dapat memberikan pertolongan untuk semua masalah dan yang bisa mengerti keadaan kita. Haleluya.
Jadi Roh Kudus memberikan pertolongan dalam semua masalah, dalam persoalan, dalam segala masalah yang kita hadapi, karena kekuatan dan kesanggupan dari Roh Kudus, kesanggupan yang ada pada Roh Kudus adalah kuasa Allah yang tidak terbatas. Tetapi perhatikan, pertolongan ini Yesus sampaikan, Yesus janjikan kepada mereka yang sungguh mengasihi Dia. Roh Kudus dijanjikan bagi mereka yang memelihara dan melakukan firman-Nya. Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita yang kita perlukan di hari-hari akhir ini. Roh Kudus adalah Allah yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang ada dalam hati kita. Dan Dia tahu langkah terbaik yang harus kita lakukan. Sebab itu dikatakan juga sebagai penasehat ajaib. Yesus adalah penasehat ajaib. Jadi inilah kekuatan, kuasa yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, begitu di hari-hari ini di mana begitu banyak ujian, pencobaan yang seringkali menggoyahkan iman percaya kita. Tawaran-tawaran dunia yang gitu seperti menyenangkan kita, tetapi kita perlu satu kekuatan untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup kudus. Dan itu ada dalam Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus dan firman Allah dalam kita. Itulah kekuatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan tolong kepada kita semua agar di dalam kita semua ada satu kerinduan yang besar. Ada satu dahaga yang sungguh untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kerinduan itu, kita tahu lirik sebuah lagu, seperti seekor rusa yang haus, dia mencari air sampai dia mendapatkan. Harus ada kehausan dalam kita untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mencari, dan terus mencari sampai kita mendapatkan kuasa itu. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya ajak kita semua tunjukkan kepala. Tuhan dan Allah Bapa kami yang dalam sorga, pada saat ini kami datang kepadamu sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Sehingga melalui perjamuan Tuhan pada saat ini kami memperoleh berkat. Kami juga percaya ada kuasa dalam perjamuan Tuhan yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena itu, pada saat kami makan dan minum, berikan kami juga iman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keperluan kami, Engkau cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Setelah itu baru nanti kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia,
Tuhan dan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, pada akhir dari tayangan ini kami memuji, membesarkan Engkau buat pimpinanmu sepanjang ibadah ini. Kau juga yang akan menyertai kami Tuhan sepanjang hari-hari yang ada di hadapan kami. Kau mau jaga, pelihara, kuatkan kami, hindari kami dari hal-hal yang tidak berkenan, supaya kami bisa menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang, saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.